Oke, jadi hari ini kita akan bahas materi yang penting banget untuk siswa-siswi yang akan lanjut atau masuk di jenjang kelas 12 SMA. Jadi materi ini adalah materi basic ya, basic yang sebenarnya kalau untuk kelas 1 ataupun kelas 2 SMA itu harus sudah clear dulu sebelum masuk di materi-materi biologi yang ada di kelas 12. Nah, jadi materinya tentang sel. Nah, jadi ini materi basic yang harus siswa-siswi sekalian sudah harus clear ya. Nah, karena di materi kelas 12 itu kita banyak mendapatkan bab-bab atau materi-materi yang berhubungan sekali dengan sel. Nah, contohnya misalnya seperti bab tentang metabolisme kan. Nah, kemudian ada bab tentang sintesis protein. Nah, terus ada lagi tentang bab di kelas 12 itu tentang genetika. Nah, jadi ketiga bab ini basicnya itu tentang teori sel ya. Jadi kalau teori selnya kita atau pengetahuan tentang selnya kita ini belum clear, maka kita akan kesusahan ya untuk mempelajari ketiga bab ini ya. Jadi oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang sel ya, tapi karena waktunya mungkin nanti kita akan bahas secara umumnya aja dulu nih. Oke, kita masuk dulu di definisi sel itu apa sih sebenarnya. Nah, jadi secara definisi sel itu merupakan satuan unit struktural terkecil penyusun makhluk hidup ya. Jadi sel merupakan satuan unit struktural terkecil penyusun makhluk hidup. Oke. Nah, di sini ada yang unik nih dari definisi sel ya. Nah, yang pertama ada satuan, ini ada unit. Nah, kemudian ada istilah terkecilnya. Nah, kalau misalnya kenapa sih sel dikatakan sebagai unit gitu? Pernah nggak dengar istilah satu unit komputer gitu? Nah, kalau satu unit komputer berarti itu kan pertama ada monitornya, ya kan? Dulu komputer dulu ya. Nah, kemudian ada keyboardnya gitu kan, yang untuk ngetik-ngetik gitu, ya kan. Nah, selain itu kalau komputer zaman dulu nih, ini ada CPU-nya gitu. Nah, ini ada CPU-nya, kemudian ada mouse-nya gitu ya. Nah, jadi ini adalah satu unit komputer ya. Nah, kalau saya hanya bawa monitornya aja gitu, terus saya bilang ini satu unit komputer, pasti salah ya. Nah, yang dimaksud satu unit komputer adalah ketika komponen-komponen ini lengkap. Jadi ada monitornya, ada CPU-nya, ada keyboardnya, ada mouse-nya. Ini satu unit komputer. Nah, sama kayak sel. Jadi sel itu kenapa dikatakan unit? Karena sel itu memiliki organel-organel ya, sama seperti komputer yang memiliki bagian-bagiannya. Di mana bagian itu walaupun bentuknya beda seperti ini, tapi memiliki fungsi dan tujuan yang sama. Iya, gitu. Nah, kemudian di sini ada istilahnya terkecil nih. Nah, jadi terkecil di sini adalah berarti tidak ada sesuatu yang lebih kecil yang menyusun tubuh kita ini kecuali sel, karena dia adalah penyusun yang paling terkecil. Sama nih kalau kita kayak misalnya bangun rumah gitu, kita pasang batako gitu kan, batu merah gitu ya. Nah, batu bata gitu kita pasang. Nah, jadi komponen terkecilnya di sini adalah semen ya. Nah, kenapa? Karena semen yang melekatkan antara batu-batu itu. Nah, jadi sel ini seperti semen ini gitu. Jadi dia sebagai komponen terkecilnya dari sebuah bangunan rumah. Nah, gitu. Jadi ini definisi sel yang untuk sementara ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita masuk karena sel itu merupakan unit, berarti ada organel-organelnya nih. Jadi kita masuk apa aja sih organel-organel di dalam sel itu.
Nah, sebelum kita masuk di organel-organelnya, sebelumnya kita bahas dulu nih, sel itu di dunia ini ada dua jenis ya. Nah, ada sel prokariot dan yang kedua ada sel eukariot. Oke. Nah, sekilas sel ini hampir mirip, hampir sama. Nah, namun yang membedakan adalah sel prokariot adalah sel yang tidak memiliki membran inti atau membran nukleus. Nah, sedangkan eukariotik ini kebalikannya, yaitu sel yang memiliki membran inti. Nah, maksudnya apa nih? Nah, jadi membran itu artinya kulitnya. Nah, contohnya nih, kalau misalnya ini sel ya, selnya kita kayak gini, sel hewan. Jadi ada membrannya, ini membran sel. Nah, kemudian di dalam sel itu ada inti selnya. Nah, ada inti. Jadi inti sel. Nah, inti sel itu juga punya kulit yang dinamakan sebagai membran inti. Nah, jadi itu. Nah, eukariot ini memiliki membran inti, sedangkan prokariot tidak memiliki membran inti. Itu perbedaan antara prokariot dan eukariot. Nah, namun kesamaannya, ya, jadi semua sel itu memiliki kesamaannya. Yang pertama, setiap sel itu punya yang namanya materi genetik. Ini kesamaan-kesamaan di selnya kita ya. Jadi setiap sel, baik itu eukariot maupun prokariot, punya kemiripan atau punya kesamaan ya. Jadi sama-sama punya materi genetik. Yang kedua, punya sitoplasma. Oke, sitoplasma itu kayak cairan gitu yang di dalam sel gitu. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir, memiliki membran sel. Ini jangan sampai kebalik ya. Ini beda dengan membran inti ya. Jadi membran sel itu tadi kan yang di luar tuh. Jadi yang di luar ini membran sel, yang di dalam ini membran inti. Ya kan? Nah, jadi ini selnya, ini inti selnya. Nah, oke. Jadi itu bedanya. Nah, setiap sel di dunia ini baik itu eukariotik maupun prokariotik punya 3 kesamaan, sama-sama punya materi genetik, sitoplasma dan membran sel. Oke, sekarang kita masuk di organel-organelnya. Oke, jadi ini merupakan sel eukariotik. Ya, sel eukariotik. Nah, nanti kita bahas tentang sel prokariotik ya. Nah, jadi ini sel hewan atau sel pada manusia juga. Ini sel kita seperti ini. Nah, ini sel tumbuhan. Secara umum ini mirip ya. Jadi ada kemiripan dan juga ada perbedaan. Jadi ada organel yang tidak dimiliki oleh sel hewan, namun dimiliki oleh sel tumbuhan. Nah, ini nih yang tadi saya sempat bilang bahwa sel itu merupakan unit struktural kan. Nah, unit dia memiliki organel-organel atau bagian-bagiannya. Nah, di sini ada bagian-bagian selnya, di mana bagian-bagian ini walaupun bentuknya itu beda-beda dan memiliki fungsi masing-masing, tapi tujuannya sama. Dia memiliki tujuan yang sama, yang terkontrol ya, yang diatur gitu. Atau tujuannya itu terkontrol dan teratur. Oke, kita bahas satu-satu dari bagian-bagiannya ini apa aja, kita bahas secara umumnya dulu ya. Nah, tujuannya adalah supaya kita punya basic untuk membahas atau masuk pada materi di kelas 12. Karena seperti yang saya bilang tadi, materi ini merupakan materi basic ya. Jadi harus clear materi tentang sel ini sebelum kita belajar di materi kelas 12 SMA. Nah, karena nanti materi-materi atau bab-bab di kelas 12 itu berkaitan sekali dengan teori tentang sel. Nah, yang pertama, ingat setiap sel memiliki yang pertama nih, ada yang namanya membran sel.
membran sel. Nah, oke. Jadi sama-sama punya membran sel. Nah, kemudian nih di bagian di antara organel-organelnya ini, ya, ini juga sel pada tumbuhan. Ini sama-sama memiliki sitoplasma. Jadi ada cairan nih yang menjaga agar organel-organel ini tidak bergeser ya, tidak bergerak ke mana-mana gitu. Jadi untuk menjaga agar organel-organel ini tidak bergeser. Nah, agar tetap berada di tempatnya atau agar stabil lah ya. Nah, jadi yang kedua ini ada yang warna biru-biru nih cairan, ini juga warna hijau-hijauan ya di sini. Nah, ini ada sitoplasma. Nah, oke. Selanjutnya, nah di sini ada yang namanya nukleus. Nah, ini nukleus ya, yang ini nukleus, ini juga nukleus. Nah, ini nukleus. Ini nukleus pada sel tumbuhan atau nukleus atau inti sel ya. Nah, nukleus atau inti sel. Nah, fungsinya adalah sebagai pusat dari informasi genetik ya. Jadi disinilah terdapat gen kita atau materi genetik ya. Jadi lengkap ya. Sel itu punya membran sel, sitoplasma dan materi genetik yang ada dalam inti sel. Nah, ini. Nah, kemudian yang kuning ini dinamakan sebagai nukleolus ya. Yang ini dinamakan sebagai nukleolus. Nah, nukleolus ini saya tulisin lah biar lebih jelas. Nukleolus. Ya, sama ya, ini dengan ini. Nah, kemudian yang ini ada struktur yang seperti ini. Ini dinamakan sebagai mitokondria. Nah, mitokondria ini berfungsi sebagai seperti mesin gitu kan, mesin pembentuk energi. Jadi penghasil energi. Nah, di mitokondria inilah nanti kalau di kelas 12 itu ada materi atau bab tentang metabolisme. Nah, metabolisme ini banyak terjadi prosesnya dalam mitokondria. Oke. Nah, sama juga nih seperti di nukleus ya, tentang materi tentang sintesis protein. Itu banyak banget akan dibahas di sini. Ya, makanya tadi penting banget kita memahami struktur dan fungsi sel ini sebelum kita masuk di materi kelas 12. Oke, itu sama ya. Nah, kemudian selanjutnya ada apa lagi nih? Nah, yang ini nih, yang warna kuning nih. Ini sama dengan yang ini ya. Nah, ini adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma. Nah, RE di sini ini biasa disingkat RE ya, retikulum endoplasma atau bisa disingkat RE. Nah, RE ini ada dua jenis kan. Ada RE yang halus, ada RE yang kasar. Jadi yang di dekat dengan nukleus ini adalah RE kasar. Nah, ini sama ya. Dan yang agak jauh dari bagian luar sini dari nukleus atau inti sel ini merupakan RE halus. Apa bedanya antara RE kasar dengan RE halus? Yaitu kalau RE kasar dia ditempeli oleh ribosom. Jadi di dalam RE kasar ini, bukan dalam ya, di RE kasar ini ada ribosom yang menempel ya, semacam kayak titik-titik seperti ini. Nah, ini adalah ribosom. Ya, jadi ribosom yang menempel, makanya dia dikategorikan sebagai retikulum endoplasma yang kasar. Sementara yang bagian luar ini dinamakan sebagai retikulum endoplasma halus karena tidak terdapat ribosom di bagiannya. Nah, fungsinya adalah untuk sintesis protein. Jadi kembali lagi kan, kita harus paham clear tentang struktur dan fungsi ini untuk membahas atau sebelum kita membahas materi di bab sintesis protein pada kelas 12. Nah, kemudian ini ada struktur yang ini ya. Nah, di tumbuhan juga ada nih, yang mana nih? Yang ini ya. Ini ada badan Golgi. Nah, atau biasa disebut sebagai aparatus Golgi.
Nah, badan Golgi ini fungsinya adalah untuk mengsekresi. Jadi ada enzim nanti yang akan disekresi, akan dikeluarkan ya. Nah, bukan ekskresi ya, tapi sekresi. Nah, mengsekresikan enzim. Oke, kemudian perbedaannya ya, yang pertama pada tumbuhan ini satu perbedaan. Yang pertama, pada tumbuhan terdapat vakuola yang besar ya. Jadi vakuola yang besar ini fungsinya biasanya untuk menyimpan. Jadi menyimpan cadangan makanan, atau biasa juga untuk menyimpan air ya. Nah, biasanya pada buku-buku seperti itu. Nah, kemudian pada tumbuhan ini terdapat dinding sel. Dinding sel. Nah, dinding sel ini terdapat pada tumbuhan, sedangkan pada hewan dia hanya memiliki membran sel saja ya. Jadi pada hewan hanya memiliki membran sel, sedangkan pada tumbuhan ini memiliki dinding sel dan juga membran sel. Dinding sel ini tersusun dari zat selulosa atau zat kayu, makanya dia keras gitu. Makanya tumbuhan itu keras. Nah, sementara pada manusia kulit kita lembek ya, karena hanya membran sel aja. Nah, kemudian perbedaan yang ketiga, pada tumbuhan terdapat klorofil. Nah, atau kloroplas ya. Ini kloroplas. Nah, kloroplas ini fungsinya adalah untuk proses fotosintesis atau tempat penghasil energi pada tumbuhan, di sel tumbuhan ya. Kalau pada hewan kan tadi, atau pada manusia itu di mitokondria kan. Nah, sedangkan kalau pada tumbuhan dia di kloroplas. Nah, di kloroplas ini juga nanti akan dibahas banyak panjang lebar tentang proses metabolisme pada tumbuhan atau proses pembentukan energi pada tumbuhan, yang yaitu pada proses fotosintesis. Oke, jadi ini beberapa komponen-komponen atau organel-organel sel yang wajib sekali kita pelajari ya. Jadi wajib sekali kita tahu sebelum kita masuk pada materi kelas 12. Karena kelas 12 itu materinya berkaitan erat dengan teori tentang sel. Oke, di sini tadi ada ribosom ya. Nah, jadi ribosom di sini fungsinya sama untuk apa? Untuk sintesis protein. Jadi untuk sintesis protein. Oke, sekarang kita lanjut di sel prokariotik ya. Jadi sel yang tidak memiliki membran inti. Oke, kita cek dulu kelengkapan pada sel ini. Yang pertama, sel ini memiliki membran ya, membran sel atau kulit sel. Nah, yang kedua, dia memiliki sitoplasma. Nah, yang terakhir, ini ada DNA, dia memiliki materi genetik. Nah, jadi seperti ini. Setiap sel memiliki ketiga komponen ini ya. Dia memiliki ketiga komponen ini, hanya bentuknya berbeda. Jadi ini merupakan sel bakteri yang merupakan salah satu contoh dari sel prokariotik ya. Ya, sel prokariotik. Jadi sel yang tidak memiliki membran inti. Nah, bedanya kalau kita lihat sini, materi genetiknya langsung bersentuhan dengan sitoplasma ya. Kalau pada sel eukariotik tadi, materi genetiknya itu berada di dalam nukleus seperti ini kan. Nah, sedangkan pada sel prokariotik ini materi genetiknya langsung ada di sini. Nah, langsung ada atau menempel atau bersentuhan langsung di sitoplasma.